Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa memasuki kembali akan firman Tuhan yang akan kita pelajari di awal bulan Januari tahun 2021 ini. Tema yang akan saya berikan kepada saudara adalah hidup ini adalah kesempatan. Anak muda, anak kecil, bahkan nenek-nenek, kakek-kakek menyanyikan lagu ini, hidup ini adalah kesempatan. Saya akan bacakan beberapa bagian firman Tuhan. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kesempatan dalam bahasa Yunani aslinya disebut kairos, adalah waktu, peluang untuk melakukan, untuk bertindak, action, dan tidak akan bisa kembali lagi. Dalam proses meraih sesuatu, kita boleh punya kemampuan, kita boleh punya skill, kita boleh punya pengetahuan, kita boleh punya kepintaran, kita boleh bahkan punya uang. Tetapi kalau kita tidak ada kesempatan atau tidak kita pergunakan baik-baik kesempatan itu, maka semua akan berlalu sia-sia dan tidak akan pernah kembali lagi. Saudaraku, betapa indah. Saya akan kasih dua kesaksian kepada saudara untuk menutup akan perenungan ini. Saya masih teringat satu artikel yang sangat sederhana yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Billy Graham. Beberapa tahun yang lalu beliau sudah dipanggil oleh Tuhan. Beliau berkata, ada seorang nenek tua umur 80 tahun, buta matanya, tidak bisa melihat, dia seorang tunanetra. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku sudah capek Tuhan. Ambillah aku siap ketemu sama Tuhan. Aku sudah capek Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak kasih. Tuhan kasih dia umur panjang. Dan Tuhan mau pakai dia. Lalu akhirnya dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau kasih saya kesempatan untuk hidup, berikanlah kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada saya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Akhirnya saudaraku, dia belajar huruf untuk tunanetra, disebut braille. Huruf untuk tunanetra. Saudaraku, dia mulai belajar dengan huruf itu, dengan tangan yang dia raba, dengan tidak bisa melihat, dia cari nama-nama abjad. Misalkan Ali, Budi, dan seterusnya. Setiap kali dia dapat nama itu, dia angkat telepon, dia telepon orang itu. Dia telepon orang itu dan dia berdoa untuk orang itu. Tiap hari pekerjaannya hanya telepon, berdoa, telepon, berdoa. Tentunya dia telepon adalah untuk menyampaikan Injil, mendoakan orang lain. Saudara tahu apa dikatakannya oleh Pendeta Billy Graham? Tuhan kasih dia, nenek ini umur 9 tahun lagi, berarti umur 89 tahun. Selama 9 tahun, 3.000 jiwa diselamatkan hanya oleh seorang nenek ini. Saudara, pada saat saya sakit kali ini, saya menghubungi seorang bapak yang dulu adalah mantan jemaat saya pada waktu saya berada di Makassar. Lalu beliau pindah di Palu, saya ada di Jawa, saudaraku. Setelah beliau di Palu, pada waktu insiden gempa di Palu, dia seorang pengusaha, akhirnya habis ludes semuanya, saudaraku. Sehingga dia pindah di Surabaya bersama dengan anaknya. Umurnya sekarang 67 tahun. Apa yang dia lakukan, saudaraku? 76 tahun, maafkan saya, 76 tahun. Apa yang dia lakukan, saudaraku?
Tuhan kasih talenta sama dia. Hartanya ludes sudah habis pada waktu terjadi gempa di Palu. Tapi satu dia berdoa, Tuhan pakai aku. Talenta yang Tuhan berikan kepada aku tidak akan sia-siakan berkat Tuhan yang besar yang Tuhan berikan. Saudaraku, setiap hari dia telepon orang-orang yang sakit. Tiap hari dia menginjili orang-orang yang sakit. Sekarang masih ada. Saudaraku, tak kala saya sakit, saya telepon bapak ini karena saya kenal baik sama bapak ini. Dan juga istrinya, saya minta tolong dia mendoakan saya. Saudaraku, saya tidak pernah malu-malu karena saya pendeta. Dia bukan seorang pendeta. Dia seorang kaum awam, orang Kristen biasa. Tapi Tuhan kasih talenta sama dia. Tuhan pakai dia, biar dia pergunakan talenta dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Saudaraku, setiap hari dia telepon saya. Dia telepon saya, saudaraku. Dia berdoa untuk saya tiap hari, saudaraku. Saudaraku, luar biasa. Dia kasih kesaksian. Dia juga telepon orang lain. Dia menginjil orang lain. Ada yang kena corona. Dia telepon di rumah sakitnya. Dia hanya melalui telepon saja. Banyak orang diberkati. Pertanyaan saya kepada saudara. Apa yang saudara lakukan? Bisakah saudara mempergunakan kesempatan yang baik ini untuk lakukan apa yang Tuhan mau? Jangan sia-siakan. Jangan saudara berdiam. Jangan saudara mengatakan, saya sudah tua, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan saudara mengatakan, saya nggak punya apa-apa. Jangan. Jangan pun saudara berkata, saya hanya mau menerima berkat. Tuhan mau saudara bukan menerima berkat, tapi Tuhan mau saudara dan saya memberikan berkat kepada orang lain. Bunda Teresa berkata satu perkataan yang sangat luar biasa. Berikan tanganmu untuk melayani dan berikan hatimu untuk mengasihi. Oh saudaraku, berikan tanganmu untuk melayani dan berikan hatimu untuk mengasihi orang lain. Maukah saudara lakukan ini? Sekali lagi saya katakan saudaraku, di tahun 2021 marilah kita berdua. Jangan kita hilang kesempatan. Jangan kita membiarkan kesempatan yang ada. Talenta apapun yang Tuhan berikan kepada saudara, pergunakan minimal. Saudara bisa tiap hari berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan. Minimal. Kalau bisa saudara telepon mereka, lakukan. Kalau di rumah, saudara pun bisa lakukan. Pandemi tidak menghalangi kita melayani Tuhan. Pandemi tidak menghalangi kita untuk berbuat sesuatu. Tapi justru pandemi ini bisa membawa orang diberkati Tuhan. Tuhan menolong saudara. Tuhan menyertai saudara. Biar kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, selamat tahun baru untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Solidio Gloria. Amin.